Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Kisah Miftah dan Ki Jalu. Wow, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kayaknya nggak pakai lama-lama ya, nggak pakai berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Ketika musuh lama datang kembali. Kisah Miftah dan Ki Jalu. Malam semakin larut, angin dingin semakin gencar membagut. Pepohonan yang berdiri kokoh sesekali tampak daunnya bergoyang-goyang ditiup angin malam. Cahaya rembulan semakin menambah indah paras langit. Miftah berjalan seorang diri menuju rumah Ki Jalu. Tadi dia hanya mampir sebentar ke mes sementara para mahasiswa KKN untuk mengambil tasbih dan sabuk sakti miliknya sesuai pesan yang disampaikan oleh Raden Jayaraga. Sepanjang perjalanan, lafaz wirid dan zikir tak putus-putus Miftah lantunkan dalam hatinya. Selain untuk mengusir rasa sepi yang menyergapnya sepanjang perjalanan, semua wirid dan zikir tersebut adalah salah satu bentuk pelindung dirinya dari gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata yang suka usil mengganggu manusia. Malam itu, Miftah tidur di rumah Ki Jalu karena dia masih mengkhawatirkan kondisi Ki Jalu dan juga Bu Jamilah. Miftah takut nantinya akan ada lagi warga yang datang mencoba menghakimi Ki Jalu. Meski sebelumnya dia sudah menjadikan dirinya sebagai jaminan di depan warga dan juga Pak Gopar, akan tetapi Miftah tidak bisa memincingkan matanya sedikit pun. Entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah itu, sesuatu yang kurang baik, hingga sejak tadi detak jantungnya juga ikut berdetak kencang. Ada apa ini ya? Kenapa dari tadi jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang, tidak seperti biasa? Semoga Allah selalu melindungiku dan juga melindungi keluarga kecil Ki Jalu dari hal-hal yang buruk. Harap Miftah, meski tatapan matanya masih menyiratkan kegelisahan. Namun Miftah tentu saja tidak mau menyampaikan hal itu kepada Ki Jalu dan juga Bu Jamilah, takut mereka jadi terbebani. Apalagi kondisi Ki Jalu masih belum sepenuhnya pulih. Miftah yang tidak bisa tidur akhirnya memutuskan untuk berzikir semalaman hingga menjelang subuh. Miftah juga ingin meningkatkan kemampuan spiritualnya dengan rajin berzikir dan menunaikan sholat tahajud di tengah malam. Itu adalah salah satu pesan dari Kiai Aksara padanya. Sebagai seseorang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, Miftah sadar dia juga kini memegang tanggung jawab besar di pundaknya. Di antaranya, Miftah harus banyak membantu orang lain dengan segala kelebihan yang dia miliki, sampai akhirnya tepat ketika jarum jam menunjukkan tepat di jam 12, tiba-tiba Miftah merasa ada hawa panas yang mencoba masuk ke dalam rumah Ki Jalu. Tubuh Miftah mendadak jadi berkeringat. Ya, tubuh pemuda tampan yang sedang berzikir dengan sebuah tasbih tergenggam di tangan kanannya itu mendadak mulai terasa gerak. Buliran keringat makin banyak keluar dari pori-pori tubuhnya, hingga kaos yang dikenakannya pun mulai dibasahi oleh keringat. Miftah makin merasa gerak hingga ia terpaksa mengipasi tubuhnya dengan tangan kirinya sendiri untuk sekedar mengusir hawa panas yang makin membuatnya tidak nyaman. Tak lama kemudian, hawa panas tersebut makin menjadi-jadi. Rasanya seperti hawa yang berasal dari kobaran api yang menyala, lalu diikuti dengan kemunculan kepulan asap berwarna hitam
yang pada awalnya kecil kemudian menggumpal, berubah bentuk menjadi sesosok makhluk berwujud seekor monyet besar berbulu lebat berwarna coklat. Sepasang matanya yang besar tampak menyala merah, berkilat-kilat dengan sorot mata yang menakutkan. Miftah yang merasa kaget dengan kehadiran sosok mirip genderuwo tersebut sempat terlonjak dari tempatnya bersila lalu mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Bikin kaget aja, sentak Miftah pada makhluk yang kini berada tepat di depannya. Makhluk itu tidak langsung menjawab pertanyaan Miftah. Dia hanya menyeringai, memamerkan barisan giginya yang besar-besar dan juga runcing, kemudian menggeram dengan suara yang bergema di sekitaran ruangan, membuat bulu kuduk Miftah sontak meremang. Mana si Jalu? Aku mau membuat perhitungan dengannya, kata sosok itu tanpa menjawab pertanyaan dari Miftah. Bil dilihat dari gerak-geriknya yang sama sekali tidak melihat ke arah Miftah, jelas terlihat dia memang mengabaikan keberadaan Miftah di sana. Perasaan Miftah langsung jadi tak enak. Ya, dia merasa akan ada bahaya yang akan kembali mengancam keselamatan Ki Jalu. Sementara kondisi Ki Jalu saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Mau apa kamu mencari Ki Jalu? Miftah balik bertanya. Kali ini ia menyipitkan kedua matanya sambil mengamati gerak-gerik sosok itu. Aku tidak ada urusan denganmu manusia. Aku hanya ada urusan dengan si Jalu. Minggirlah. Tiba-tiba tangan besar sosok itu dikibaskan dengan kasar ke arah Miftah. Miftah yang belum siap, tubuhnya langsung jatuh ke samping hingga kepalanya sempat membentur di pan bambu. Miftah langsung bersungut-sungut sambil mengusap-ngusap kepalanya yang terasa sakit terbentur di pan bambu. Kemudian sosok itu mencoba menerobos masuk ke dalam. Sepertinya dia tahu kalau Ki Jalu berada di dalam kamar bersama dengan Bu Jamilah. Miftah yang tidak mau jika keberadaan sosok itu mengganggu istirahat pasangan suami istri itu spontan meloncat menghadangnya. Dasar makhluk tidak tahu sopan santun. Seenaknya aja masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi. Sekarang malah mau mengganggu tuan rumah yang sedang beristirahat. Jangan coba-coba ya kamu ganggu Ki Jalu, ancam Miftah yang kini mulai menunjukkan sikap menantang, seakan tidak takut pada sosok genderuwo yang ukuran tubuhnya 3 kali lebih besar daripada ukuran tubuhnya itu. Merasa terganggu oleh sikap dan ucapan Miftah, sosok itu pun menghentikan langkahnya. Kembali ia mendengus kesal hingga desahan suara nafasnya terdengar jelas di telinga Miftah. Minggir, minggirlah bocah. Kalau masih ingin selembar nyawamu yang tidak berharga itu masih melekat di tubuhmu, jangan halangi langkahku. Kini sosok itu yang gantian mengancam Miftah. Dia bahkan hendak kembali mengibaskan tangan kirinya ke arah tubuh Miftah seperti yang tadi sudah ia lakukan. Akan tetapi kali ini Miftah sudah siap siaga dengan segala kemungkinan. Miftah bisa menghindari kibasan tangan kiri sosok besar tersebut. Bahkan kini gantian Miftah lah yang membalas dengan menarik tangan kiri makhluk besar itu lalu memelintirnya hingga terdengar suara lenguhan kesakitan dari sosok besar tersebut. Kurang ajar. Berani-beraninya kau melawanku manusia. Minggir atau akan kucabik-cabik tubuhmu. Kali ini sosok itu mulai terpancing emosinya. Akan tetapi Miftah tentu saja sudah lebih dulu mengantisipasi segala kemungkinan. Miftah sengaja tidak menyerang sosok itu lebih dulu. Dia akan membiarkan sosok tersebut yang menyerang lebih dulu, sengaja dibuat terbakar emosinya hingga nanti lebih mudah bagi Miftah untuk menguras tenaga sosok itu. Miftah tidak mau membuang percuma energinya. Dugaan Miftah pun tidak meleset. Sosok itu langsung menyerang Miftah dengan membabi buta dan penuh hawa nafsu. Dari kilatan mata merahnya terlihat jelas kalau sosok itu memang berniat ingin segera menghabisi Miftah. Bukan hanya hendak melayangkan pukulan telak ke arah dada Miftah dengan kaki kirinya, tapi sosok itu juga hendak mencengkram leher Miftah dengan tangan kanannya. Tampaklah tangan yang berkuku hitam dan runcing itu hampir saja menusuk leher Miftah dan mengoyaknya. Untunglah Miftah dengan gesit bisa mengelak, lalu dengan lincah ia meloncat ke atas hingga tubuhnya kini
menjadi sejajar dengan kepala sosok tersebut. Tanpa membuang waktu, Miftah segera memukulkan tasbih yang masih dipegangnya dengan tangan kanannya, tentu saja dengan dialiri tenaga dalam ke arah kepala sosok berwujud monyet raksasa itu. Trang! Terdengar suara kepala sosok itu beradu dengan tasbih Miftah hingga mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring, mirip dengan suara besi yang beradu. Miftah bisa melihat makhluk berwujud monyet raksasa tersebut spontan meringis dan mengusap-ngusap kepalanya, disusul dengan suara umpatan dari mulutnya. Kurang ajar, kamu benar-benar mencari mati manusia. Malam ini akan kuhabisi tubuh busukmu, rutuknya dengan amarah yang makin terlihat jelas di matanya. Miftah tidak bergeming, ia tidak mau gampang terpancing oleh ucapan sosok itu yang kini mulai dikuasai oleh emosinya sendiri. Namun dalam hatinya, Miftah tak putus-putus melantunkan zikir dan wirid sebagai tameng untuk memperkuat pertahanan dirinya. Tak lama berselang, sosok itu terlihat menghentak-hentakan kedua kakinya ke tanah yang sedang dipijaknya hingga menimbulkan getaran seperti gempa. Untuk manusia seperti biasa seperti Miftah, pepohonan yang berada di luar rumah Ki Jalu ikut bergoyang-goyang. Imbas dari getaran yang ditimbulkan sosok itu, rumah Ki Jalu dan beberapa perabotannya juga berjatuhan ke lantai. Tubuh Miftah pun oleng dan sempat terlempar ke samping, meski pada akhirnya Miftah dengan cepat bisa kembali berdiri tegak seperti semula. Namun sepertinya tidur Ki Jalu dan juga Bu Jamila begitu nyenyak sehingga mereka tidak sedikit pun terganggu oleh suara gaduh yang ditimbulkan oleh pertarungan Miftah dan sosok itu. Miftah tidak tahu kalau ternyata Raden Jayaraga yang secara diam-diam tetap mengawasi Miftah, ia sengaja menebar sirap buat pasangan suami istri itu sebagai khodam yang ditunjuk sebagai penjaga sekaligus pembimbing Miftah. Raden Jayaraga kini mulai sedikit demi sedikit mencoba melepas Miftah agar pemuda itu bisa lebih mengeksplor kelebihannya, kemudian bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri tanpa harus terus-menerus tergantung padanya. Siap, kenapa bocah tengik ini tidak mempan oleh hentakan kedua kakiku? Padahal biasanya bila terkena manusia biasa, tubuhnya pasti akan jatuh dan membuatku jadi mudah untuk menginjaknya, rutuk sosok itu. Miftah memanfaatkan momen di mana sosok itu sempat tercenung untuk langsung melayangkan serangan. Dia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Ia ingin cepat mengakhiri pertarungan ini. Miftah segera mengeluarkan salah satu senjata andalannya, yaitu sabuk sakti. Dulu, sabuk itu sudah pernah memakan korban, di antaranya Ki Jalu dan juga Gandarwa Wiyasa. Miftah sengaja memukul-mukulkan sabuk tersebut ke atas tanah hingga menimbulkan suara gaduh. Kamu pilih segera tinggalkan tempat ini, atau aku akan melukai tubuhmu yang bau domba itu dengan sabuk ini, ancam Miftah seraya terus memukul-mukulkan sabuknya untuk menakut-nakuti sosok tersebut. Di luar dugaan, wajah sosok itu spontan berubah pucat kala melihat lecutan sabuk yang sedang dipegang Miftah mengeluarkan percikan api. Sepertinya dia tahu kalau senjata yang sedang dipegang Miftah itu bukanlah senjata sembarangan. Siapa kau sebenarnya manusia? Tanya sosok itu. Miftah menjawab singkat. Kenapa tidak dari tadi kamu bersikap sopan seperti ini? Baiklah, namaku Miftah dan aku ditugaskan untuk menjaga Ki Jalu dan juga istrinya, jawab Miftah. Buat apa kau membela si Jalu yang sudah berani-beraninya menghabisi Gandarwa Wiyasa, saudara kembarku? Sementara dari pancaran energimu, aku tahu kalau kau tidak sejahat si Jalu, cecar sosok itu. Mendengar nama Gandarwa Wiyasa disebut, sontak Miftah kaget, dan ia lebih kaget lagi saat sosok mirip monyet raksasa di depannya ini mengaku sebagai saudara kembar dari Gandarwa Wiyasa adalah salah satu jin perewangan Ki Jalu yang berkhianat dan memihak kepada Dewi Arum, musuh Ki Jalu. Yang mana kemudian Gandarwa Wiyasa bersama Dewi Arum harus tewas di tangan Ki Jalu akibat terkena salah satu santet mematikan dari Raja Santet di tanah Pasundan itu. Apa? Jadi kamu ini saudara kembarnya Gandarwa Wiyasa? Tanya Miftah seakan ingin mendapatkan kepastian dari sosok yang sedari tadi sempat begitu bernafsu ingin menghabisinya itu. Ya,
Aku adalah Gandarwa Wiyana dari hutan Sanjang. Aku sengaja datang untuk menuntut balas kematian saudara kembarku pada si Jalu Keparat itu. Mana dia? Biar ku cabik-cabik tubuhnya dengan cakarku ini. Saut sosok bernama Gandarwa Wiyana tersebut dengan suara tegas. Miftah mengangguk-ngangguk. Ya, kini dia paham kenapa Gandarwa Wiyana datang langsung mencari Ki Jalu dengan penuh amarah. Kini Miftah juga maklum kenapa saudara kembar dari Gandarwa Wiyasa tersebut sempat marah ketika dia menghalangi keinginannya untuk bisa menemui Ki Jalu. Bukannya saya tidak tahu dendam yang ingin kau balaskan pada Ki Jalu, tapi sebaiknya kamu lupakan saja niatmu itu, Gandarwa Wiyana. Ki Jalu kini sedang menjalani pertobatan dan kini dia sedang terluka parah. Maafkanlah dia, pinta Miftah bersungguh-sungguh dengan harapan Gandarwa Wiyana akan tersentuh hatinya saat mendengar Ki Jalu sudah bertobat. Akan tetapi, dugaan Miftah meleset. Gandarwa Wiyana yang sudah terjajah oleh rasa dendam malah menganggap Miftah membela Ki Jalu. Hutang nyawa harus dibayar nyawa, wahai manusia. Jangan pernah kau mencoba menghalangi niatku. Aku baru akan pergi dari sini kalau si Jalu sudah meregang nyawa di tanganku sebagai pembayar atas hilangnya nyawa saudara kembarku, Gandarwa Wiyasa. Tandas Gandarwa Wiyana dengan ponga, kedua matanya yang memancarkan warna merah darah terlihat berkilat-kilat, menggambarkan betapa besarnya rasa dendam yang kini menyelimuti dirinya. Pertimbangan kembali keputusanmu itu, Gandarwa Wiyana. Miftah masih mencoba untuk membujuk saudara kembar Gandarwa Wiyasa itu, tapi Miftah terpaksa harus kecewa kalau ia melihat Gandarwa Wiyana malah beringsut menuju kamar Ki Jalu dan Bu Jamila. Melihat hal itu, Miftah tidak tinggal diam. Dia sudah mencoba mengajak mediasi dengan sosok genderuwo dari hutan Sanjang itu, tapi rupanya niatan baik dari Miftah tidak diindahkan oleh Gandarwa Wiyana. Miftah pun terpaksa memilih jalan tegas. Sambil meloncat, dia langsung memukulkan sabuk ke bagian dada Gandarwa Wiyana yang masih berdiri dengan ponganya. Terdengar seperti suara cambukan 2 kali berturut, disusul suara lenguh kesakitan dari Gandarwa Wiyana. Gandarwa Wiyana sampai terjajar beberapa langkah ke belakang. Sebelah tangannya memegangi dadanya yang kini berdarah, dan terlihatlah luka menganga dari hasil sabetan sabuk sakti Miftah. Langkah Gandarwa Wiyana pun sempat terhuyung hingga ia harus memegang pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh di samping kirinya. Setelah itu, dia pun terbatuk-batuk, disusul dengan muntah darah berwarna hijau kehitaman, pertanda dirinya sudah terkena luka dalam yang cukup parah akibat serangan dari Miftah barusan. Bagaimana? Mau lanjut atau kau tinggalkan saja tempat ini? Kata Miftah. Niatan Miftah memang tidak bermaksud untuk membunuh Gandarwa Wiyana karena dia sendiri tidak punya urusan pribadi dengan sosok itu. Tapi Miftah hanya mencoba memberikannya pelajaran sebagai bagian dari misinya untuk melindungi Ki Jalu dan Bu Jamila. Miftah tak mau jika niat baik dari Ki Jalu untuk bertobat menjadi berantakan kalau ia harus kembali mendapatkan serangan dari bekas musuh-musuhnya. Baiklah, kali ini aku terpaksa mundur, wahai manusia. Tapi lain kali jangan salahkan kalau aku akan mencabik-cabik tubuhmu lalu kubuang ke hutan Sanjang agar menjadi santapan hewan buas di sana. Ancam Gandarwa Wiyana seraya meringis menahan rasa sakit yang teramat perih dari bagian dadanya yang tadi terkena cambukan sabuk sakti Miftah. Miftah di sini tidak membalas ancaman dari Gandarwa Wiyana. Ia merasa kalau Gandarwa Wiyana benar-benar akan meninggalkan tempat itu dan tidak akan melanjutkan niatnya. Miftah membalikkan badan. Ia berniat untuk kembali melanjutkan sholat tahajud dan zikir semalaman yang tadi sempat tertunda gara-gara kemunculan Gandarwa Wiyana. Namun baru 2 langkah ia berjalan, terdengar suara halus memberi peringatan kepada Miftah. Awas,
di belakangmu Den Miftah. Rupanya itu adalah suara dari Raden Jayaraga yang memberikan peringatan lewat bahasa telepati. Tapi sayang, Miftah terlambat merespon peringatan dari Raden Jayaraga hingga tiba-tiba saja punggungnya terasa seperti dicekal sebuah tangan besar berbulu lebat berwarna coklat. Belum sempat Miftah menyadari keteledorannya itu, tiba-tiba saja tubuhnya sudah dibantingkan ke tanah oleh tangan besar tadi. Sabuk dan tasbih yang tadi dipegang oleh Miftah jadi ikut terlempar entah kemana. Kali ini giliran Miftah yang melenguk kesakitan. Rasa sakit yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Punggungnya terasa berderak seperti mau patah akibat kerasnya bantingan yang tadi rupanya dilakukan oleh Gandarwa Wiyana. Tidak jauh berbeda dengan golongan kaum jin kafir lainnya, Gandarwa Wiyana juga memiliki sifat buruk, manipulatif, suka berbuat curang, suka menipu dan suka berbohong. Pintu maaf yang tadi sudah dibukakan oleh Miftah untuknya malah ia salah gunakan untuk membokong remaja indigo itu dari arah belakang. Tidak tanggung-tanggung, rupanya Gandarwa Wiyana kini berniat untuk menghabisi Miftah agar ia bisa leluasa untuk membalaskan dendamnya terhadap Ki Jalu, karena dia menganggap Miftah adalah satu-satunya penghalang untuk menghabisi Ki Jalu, pembunuh saudara kembarnya. Mampus, mampus kau manusia so jago. Kali ini tidak ada yang bisa menghalangiku untuk membunuh si Jalu. Ha 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 ha. Suara tawa Gandarwa Wiyana terdengar bergema. Tubuhnya yang tinggi besar membuat sekitaran tempat itu jadi ikut berguncang seolah seperti terkena gempa lokal. Lalu terdengarlah Gandarwa Wiyana bersiul sebanyak 3 kali seperti hendak memanggil sesuatu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja dari arah kejauhan melayang sebuah senjata berbentuk gada raksasa yang di sekelilingnya terdapat duri-duri tajam. Gada raksasa tersebut secepat kilat melesat melayang ke arah tangan kiri Gandarwa Wiyana yang sedari tadi sudah bersiap-siap untuk menyambutnya. Kembali sosok monyet raksasa itu tergelak, memamerkan barisan giginya yang menakutkan dan dipenuhi taring. Kali ini tubuh busukmu akan kulumat dengan gada kesayanganku ini, wahai manusia. Bersiaplah untuk mati di tanganku, tandas Gandarwa Wiyana dengan sebuah seringai menakutkan yang terlukis di sudut bibirnya. Dia begitu yakin jika kali ini ia akan berhasil menghabisi nyawa Miftah karena melihat 2 senjata andalan Miftah, yaitu tasbih dan juga sabuk sakti, kini sudah terlempar jauh entah kemana. Miftah menatap nyalang ke arah Gandarwa Wiyana. Mulutnya tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi tatapan mata Miftah kali ini sempat membuat nyali Gandarwa Wiyana sedikit menciut. Pemuda itu lalu duduk bersila, mengatupkan kedua tangannya seraya memejamkan mata. Mulutnya perlahan membaca zikir yang kali ini ia hitung hanya dengan bergiliran memakai ruas-ruas jarinya. Gandarwa Wiyana makin mendekat hingga kini tubuh besarnya sudah berdiri tepat di hadapan Miftah yang masih dalam posisi bersila. Gandarwa Wiyana langsung mengangkat gada raksasa yang kini dipegangnya dengan kedua tangan. Gada raksasa tersebut langsung diarahkan ke atas kepala Miftah dengan maksud hendak menggeprak kepala remaja itu agar hancur tak berbentuk. Tapi Gandarwa Wiyana terlalu meremehkan kemampuan Miftah. Tepat ketika gada raksasa itu hampir saja mengenai kepala Miftah, tiba-tiba saja cambuk sakti dan tasbih milik Miftah secara bersamaan lebih dulu melesat ke arah mata dan kedua tangan Gandarwa Wiyana. Tak sampai di situ, cambuk sakti itu berulang kali memukul-mukul kedua tangan Gandarwa Wiyana secara bergantian hingga membuat sang Raja Genderuwo dari hutan sancang tersebut kesakitan. Akibatnya, pegangan kedua tangannya pada gada raksasa itu pun terlepas, sedangkan tasbih yang biasa dipakai Miftah untuk berzikir melesat secepat kilat memukul mata Gandarwa Wiyana. Kembali, suara pekih kesakitan terdengar dari mulut Gandarwa Wiyana, disusul keluarnya darah dari kedua matanya yang dipukul oleh tasbih sakti milik Miftah. Tubuh raksasa Gandarwa Wiyana pun kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terjerembab menimpa pohon beringin raksasa yang tadi sempat ia jadikan pegangan.
Miftah tetap anteng dalam posisinya semula, hanya gerakan mulutnya semakin gencar membacakan zikir dari kejauhan. Raden Jayaraga yang sempat khawatir akan keselamatan Miftah kini bisa tersenyum lega. Syukurlah, kamu sekarang sudah bisa mengontrol dan juga menguasai kedua senjata pamungkas yang diberikan oleh Kiai Aksara padamu dan Miftah. Teruslah belajar, jangan pernah bosan. Gumam Raden Jayaraga dengan perasaan bangga kala melihat perkembangan pesat Miftah. Genderuwo Wiyana meringis kesakitan. Dia kesal, kecewa, bercampur marah saat menyadari senjata gada andalannya kini sudah terlempar jauh, bahkan sudah patah menjadi dua bagian, disabet oleh sabuk sakti senjata andalan Miftah. Susah payah Genderuwo Wiyana mencoba bangkit. Tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh suara gemerincing rantai besi yang tiba-tiba saja sudah terikat erat ke sekujuran tubuhnya, disusul kemunculan sebuah suara yang cukup dikenalnya. Aku tidak akan membunuhmu, Genderuwo Wiyana. Kamu diamlah di sini sampai nanti Ki Jalu sendiri yang datang menemuimu dan memutuskan apakah kamu layak untuk dihabisi atau tidak, ucap Miftah yang kini sudah berdiri dengan kepala tegak. Genderuwo Wiyana sempat heran kenapa Miftah tadi tidak mengalami luka sedikit pun, padahal dia sudah sempat membanting tubuh remaja tersebut ke tanah cukup keras hingga sempat terdengar suara tulang punggungnya yang bergerak patah. Genderuwo Wiyana tidak tahu kalau sebenarnya tubuh Miftah sudah dipulihkan secara diam-diam dari jarak jauh oleh Raden Jayaraga yang memang memiliki kemampuan pengobatan jarak jauh. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Raden Jayaraga karena dia sudah mulai mengurangi aksi untuk membantu Miftah secara langsung dari jarak dekat seperti dulu. Hei manusia, lepaskan ikatan rantai besi di tubuhku ini. Ayo kita bertarung secara jantan, 1 lawan 1. Hei, jangan pergi. Aku bersumpah akan mencabik-cabik tubuhmu. Suara teriakan Genderuwo Wiyana terus terdengar hingga membuat telinga Miftah sakit, tapi Miftah mencoba tidak menghiraukannya. Miftah memutuskan untuk langsung kembali masuk ke dalam rumah Ki Jalu, melanjutkan wirid dan juga sholat tahajud yang tadi sempat tertunda. Langkah pemuda itu sedikit gontai karena pertarungan melawan Genderuwo Wiyana cukup menguras tenaga dan energi murninya. Kepalanya juga sempat terasa pusing akibat benturan energi yang terjadi antara energi negatif milik Genderuwo Wiyana dengan energi positif miliknya. Sementara itu, di dalam kamarnya, Ki Jalu masih tertidur pulas dipeluk oleh Bu Jamila. Sesekali terdengar suara erangan kesakitan dari bibir Ki Jalu akibat luka-luka di tubuhnya yang belum juga sembuh. Tanpa mereka berdua sadari, tiba-tiba saja dari arah tembok yang berhadapan dengan pintu kamar Ki Jalu terdengar suara desir angin berhembus memasuki ruangan tersebut. Namun anehnya, gorden yang menutupi jendela kamar Ki Jalu sama sekali tidak ikut bergoyang saat desiran angin tadi melewatinya. Disusul dengan kemunculan sesosok perempuan berambut panjang aut-autan dan setengah wajahnya gosong seolah seperti habis terbakar. Puluhan belatung kecil yang masih hidup tampak menggeliat menggerogoti dadanya yang bolong dan darah yang sudah mengering menempel di pakaian lusuhnya. Sosok perempuan itu menatap sangar ke arah Ki Jalu. Bau benda yang seperti hangus terbakar bercampur bau busuk pun menyeruak saat sosok itu mulai melayang mendekati pembaringan. Akhirnya, aku jadi punya kesempatan untuk membalaskan dendam padamu, Jalu. Gumam sosok perempuan itu seraya menyeringai memamerkan barisan giginya yang tajam dan juga runcing lebih mirip taring. Sosok itu adalah Roro, salah satu jin perewangan Ki Jalu yang pernah menjadi jin kesayangan Ki Jalu karena memiliki energi hitam paling besar dibandingkan jin-jin perewangan lainnya. Roro dulunya adalah seorang istri Demang di zaman penjajahan Belanda yang menjadi korban pembunuhan massal oleh kaum pribumi yang geram dan juga marah kepada Roro dan suaminya yang pro Belanda dan banyak merugikan kaum pribumi. Kaum pribumi berhasil menangkap Roro lalu membakar hidup-hidup setelah menusuk dadanya dengan bambu kuning yang runcing hingga bolong. Demang, suami dari Roro, berhasil melarikan diri. Roro pun tewas dengan tubuh terpanggang dan menjadi arwah gentayangan selama ratusan tahun.
Sosok Roro yang jiwanya dipenuhi rasa dendam kesumat bercampur kebencian pada akhirnya menjadi sosok jin jahat yang memiliki energi hitam dahsyat dan tidak tertandingi. Sampai pada akhirnya sosok Roro berhasil ditaklukkan oleh Ki Jalu. Sosok Roro sering membantu Ki Jalu dalam segala praktek perdukunan dan juga dalam menjalankan aksi-aksi santetnya. Tidak terhitung entah sudah berapa puluh nyawa tewas di tangan sosok Roro yang dikenal bengis dan berdarah dingin tersebut. Sampai pada akhirnya sosok Roro diam-diam jatuh hati pada sang majikan. Di matanya Ki Jalu adalah sosok yang pantas menjadi pendampingnya. Sosok Roro sempat terbakar cemburu saat ia tahu Ki Jalu malah mau menikahi Bu Jamila muda. Bahkan sosok Roro sempat hendak mencelakai Bu Jamila muda yang pada saat itu sedang hamil anak pertamanya. Untung pada saat itu Ki Jalu berhasil mengetahui yang menegur keras jin perewangan andalannya tersebut. Sosok Roro pun akhirnya menyampaikan rasa kecewanya kepada Ki Jalu yang tidak pernah peka terhadap perasaannya. Namun Ki Jalu justru malah mengancam akan menghabisi sosok Roro kalau ia sampai berani kembali mengulangi perbuatannya untuk mencelakai Bu Jamila muda. Ki Jalu tidak mau jika nanti janin yang berada di dalam kandungan Bu Jamila muda tersebut bermasalah hingga tidak layak untuk dijadikan tumbal bagi turangga junjungannya. Namun sosok Roro yang sudah terlanjur sakit hati karena cintanya ditolak malah nekat kembali hendak mengulangi perbuatannya. Ki Jalu murka, lalu ia mengikat sosok Roro ke atas pohon trembesi di hutan Sancang dengan tali gaib miliknya. Bertahun-tahun sosok Roro terikat di sana tanpa bisa melepaskan diri karena Ki Jalu sudah melumpuhkan semua kekuatannya. Akan tetapi suatu kali seorang pencari kayu bakar yang tersesat ke hutan itu tanpa sengaja buang air kecil tepat di bawah pohon trembesi tempat sosok Roro terikat. Rupanya air kencing adalah pantangan dari tali gaib Ki Jalu. Sosok Roro pun pada akhirnya bisa terbebas dengan sendirinya. Lalu kini ia akan menuntut balas pada Ki Jalu. Sejenak, sosok Roro tercenung mengingat masa lalunya bersama Ki Jalu. Setelah ia berhasil menemukan jejak Ki Jalu dan Bu Jamila, sosok Roro tak ragu ingin menghabisi keduanya. Apalagi sosok Roro bisa melihat kalau semua kekuatan Ki Jalu kini sudah menghilang, dibersihkan oleh Kiai Aksara. Disusul niatan Ki Jalu yang ingin bertobat, membuat Ki Jalu kini benar-benar tak berdaya. Belum lagi luka-luka di tubuhnya akibat diamuk warga masih membuat lemah fisiknya. Wajah sosok Roro berubah masam ketika ia melihat ada Bu Jamila di samping Ki Jalu. Rasa cintanya pada Ki Jalu yang masih belum juga padam kini kembali menghadirkan rasa cemburu bercampur benci pada Bu Jamila. Seringnya jahat sosok Roro muncul saat ia merasakan ada aroma kehadiran janin bayi dari dalam tubuh Bu Jamila. Sepertinya perempuan yang sudah membuat si Jalu berpaling dariku kini sedang hamil lagi. Bagus, bagus. Aku akan memakan janinnya untuk menambah kesaktianku. Malam ini aku berarti akan menghabisi 3 nyawa sekaligus, kata sosok Roro dengan sebuah senyum terkembang dari sudut bibirnya yang terlihat ada luka seperti bekas robekan benda tajam. Perlahan sosok Royo melayang semakin mendekat. Dia ingin menghabisi Bu Jamila dan janinnya terlebih dahulu. Kedua tangannya terangkat ke atas seperti hendak menarik sesuatu dari dalam perut Bu Jamila. Tapi wajah sosok Roro berubah geram karena seperti ada selubung tipis gaib yang melindungi tubuh Bu Jamila dan kandungannya. Gerakan tangan sosok Roro yang hendak menarik sesuatu dari dalam perut Bu Jamila seakan ada sesuatu yang tak terlihat menahannya. Akibatnya sosok Roro yang tidak siap itu sempat terjajar beberapa langkah ke belakang. Sosok Roro sempat meringis kesakitan karena dadanya tiba-tiba saja terasa sesak seperti ada sesuatu menghantam dadanya dengan cukup telak. Hal itu memicu kemarahan sosok yang dikenal bengis tersebut. Kurang ajar, kurang ajar. Sepertinya ada yang melindungi perempuan sialan itu dan janinnya sekaligus memberikan mereka kekuatan untuk melawan balik. Tapi siapa? Tidak mungkin jika itu dilakukan si Jalu, karena yang aku rasakan energinya membuat dadaku sesak.
Pastilah ini bukan energi hitam, sungut sosok Roro sambil masih memegangi dadanya yang terasa sesak dengan kedua tangannya yang mirip cakar tersebut. Tamu jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sosok Roro lalu merapal mantra seraya memejamkan kedua matanya. Kali ini dia tidak ingin kecolongan lagi. Sosok Roro sengaja membuat pemagaran diri agar ia bisa menghalau setiap serangan balik dari lawan yang tak terlihat itu. Kemudian dia pun kembali melakukan hal yang sama. Tapi sayangnya hal sama kembali terulang, bahkan kali ini sampai membuat sosoknya terlempar jauh membentur dinding kamar. Kurang ajar, rupanya ada yang ingin bermain-main denganku. Hei, siapapun dirimu, keluarlah. Aku Roro, tidak takut padamu. Mari kita bertarung satu lawan satu sampai mampus, tantang sosok Roro sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Tapi suasana hening, tidak ada sautan, tidak ada juga kemunculan seseorang yang dianggap sosok Roro sebagai pemberi perlindungan untuk Bu Jamila dan jadinya. Tentu saja hal ini makin memantik amarah sosok Roro. Merasa dipermainkan, sosok Roro langsung terbang melayang, mengarahkan kedua tangannya yang berbentuk cakar tersebut tepat ke arah perut Bu Jamila yang masih terlelap. Rupanya sosok Roro bermaksud hendak membedol isi perut Bu Jamila dengan paksa agar ia bisa segera mengambil jadinya. Tapi lagi-lagi sesuatu yang tidak terlihat seperti kembali menahan kedua tangan sosok Roro. Dan lebih parah lagi kali ini, sosok Roro terpental jauh hingga terlempar keluar kamar, seperti ada sesuatu yang menarik paksa sosoknya agar jangan berlama-lama berada di dalam kamar Ki Jalu. Suara peki kesakitan keluar dari mulut sosok Roro, diiringi semua sumpah serapah yang ia tujukan pada sesuatu yang tidak terlihat itu. Brak! Terdengar suara tubuh sosok Roro yang sengaja dijatuhkan dari atas ke tanah. Kemudian disusul suara berderak sebanyak 2 kali dari arah lengan sosok Roro. Disusul suara jerit kesakitan sosok Roro saat ia mendapati kedua tangannya patah dan terlempar begitu saja ke tanah. Bagaimana? Apa kau masih akan melanjutkan niatanmu untuk menghabisi keluarga Ki Jalu demi dendam masa lalumu? Sebuah suara bariton tiba-tiba terdengar, disusul kehadiran sesosok lelaki gagah yang memakai pakaian ala punggawa kerajaan di masa lalu. Sosok Roro mendongak ke arah datangnya suara itu sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat dari kedua tangannya. Kedua matanya sempat memicing, menilik siapa gerangan sosok laki-laki yang kini berdiri gagah di depannya. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur urusanku? Bentak sosok Roro dengan kemarahan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sosok pria gagah itu hanya tersenyum tipis. Namaku Raden Jairaga. Aku kini adalah pelindung daripada keluarga Ki Jalu selama ia menjalani pertobatan menjadi manusia yang lebih baik, jawab Raden Jairaga lugas. Apa kau tak malu membela tua bangka yang sudah banyak membunuh manusia yang tak berdosa? Si Jalu itu berarti iblis. Rasanya mustahil kalau ia akan bertobat. Sosok Roro menjawab seraya meludah ke tanah. Dosa-dosa Ki Jalu di masa lalu bukanlah urusanku. Itu adalah urusan Ki Jalu dengan Tuhannya. Tapi saat kau dengan kejamnya hendak membunuh janin dan ibunya dengan cara iblismu, jelas aku tidak akan tinggal diam. Kali ini suara Raden Jairaga terdengar keras bernada mengancam. Tapi bukannya takut, sosok Roro malah tertawa terbahak-bahak. Kau pahlawan kesiangan yang suka ikut campur urusan orang. Kau tidak akan aku ampuni karena kau sudah berani mematahkan kedua tanganku ini. Terimalah pembalasanku, bajingan, hardik sosok Roro yang dalam sekejap mata tiba-tiba sudah melayang ke arah tubuh Raden Jairaga. Kedua kakinya bergerak sangat lincah, melayangkan tendangan maut ke arah wajah dan leher Raden Jairaga. Raden Jairaga yang sempat kaget dengan gerakan secepat kilat yang dilakukan oleh sosok Roro
terlambat untuk menghindar. Lehernya hampir saja patah dan kepalanya juga hampir saja terbelah akibat tendangan maut dari sosok Roro. Ketika tiba-tiba saja sebuah benda berbentuk sabuk lebih dulu melesat melecut kedua kaki sosok mengerikan tersebut. Kembali terdengar jerit kesakitan dari bibirnya, disusul ambruknya sosok Roro ke tanah untuk yang kedua kalinya. Raden Jayaraga yang masih kaget sempat melirik ke arah belakang tubuh sosok Roro, di mana sudah terlihat Miftah yang tiba-tiba saja sudah berdiri sambil menganggukkan kepalanya. Rupanya tadi Miftah yang sedang wirid dan berzikir sempat mendengar adanya keributan di halaman rumah Ki Jalu. Miftah melihat Raden Jayaraga yang sedang beradu mulut dengan sosok perempuan menakutkan. Saat menyadari Raden Jayaraga sempat lengah, Miftah segera melemparkan sabuk saktinya ke arah sosok Roro hingga Raden Jayaraga pun terselamatkan. Sosok Roro terlihat makin marah kalau mengetahui dirinya sudah dibokong dari belakang oleh Miftah. Berani-beraninya kau membokongku dari belakang. Dasar curang, bentak sosok Roro seraya menatap garang ke arah Miftah sambil mengusap-ngusap kedua kakinya yang melepuh terkena cambukan sabuk sakti milik Miftah. Miftah diam saja. Justru Raden Jayaraga lah yang menyaut. Kau yang lebih curang, ingin membunuh ibu dan janinnya sekaligus yang sedang tertidur pulas, ejek Raden Jayaraga. Sosok Roro mendengus kesal. Sekarang kau pergilah atau kau akan aku habisi, ancam Raden Jayaraga seraya bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk menyerang sosok Roro. Kali ini Raden Jayaraga benar-benar sudah siap siaga, tak mau lagi lengah seperti tadi. Bukannya merasa takut, apalagi kapok, sosok Roro justru malah tertawa dengan suara melengking. Lengkingan suara tawanya begitu memekakan telinga. Raden Jayaraga dan Miftah mulai merasakan adanya getaran aneh dari lengkingan tawa sosok Roro. Perlahan mereka berdua mulai merasakan rasa sakit yang teramat sangat, disusul dari kedua telinga mereka mulai mengeluarkan darah. Raden Jayaraga dan Miftah mencoba sekuat tenaga menutup kedua telinga mereka, tapi hasilnya tetap nihil. Suara lengkingan tawa sosok Roro malah semakin menggila. Sosok Roro terlihat tenang kalau melihat kedua lawannya kewalahan dan mulai mengucurkan darah dari kedua telinga mereka. Rasakan itu, gara-gara kalian menganggap enteng kekuatanku, kata sosok Roro dengan bongah. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus di telinga Miftah yang menyuruhnya untuk segera mengumandangkan azan. Miftah tidak tahu itu suara siapa, tapi rasa-rasanya ia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Miftah pun segera mengikuti apa yang tengah dibisikkan padanya. Lalu ia langsung mengumandangkan azan. Wajah sosok Roros ketika berubah pucat. Sial, dari mana bocah ingusan ini tahu kelemahan dari ilmu penghancur panca indraku ini? Rutuk sosok Roro dalam hatinya. Ia terlihat mulai gelisah dan tak bisa lagi menyembunyikan kekhawatiran yang mulai menyergap dirinya. Karena seiring dikumandangkannya azan, maka seluruh ilmu penghancur panca indera tersebut akan berbalik pada dirinya. Susah payah sosok Roro mencoba menangkal dengan makin keras melengkingkan tawanya, tapi suara lantunan azan dari bibir Miftah malah semakin nyaring hingga mengalahkan suara lengkingan tawa sosok Roro. Sampai pada akhirnya kini giliran Roro yang tubuhnya jadi bergetar hebat. Tiba-tiba sosoknya terombang-ambing seperti terkena hantaman angin kencang yang perlahan namun pasti menerbangkan sosoknya hingga terlempar ke sana kemari lalu menjauh. Hanya suara lengkingan kesakitan sosok Roro yang terdengar dari kejauhan sebelum pada akhirnya menghilang seiring berhentinya hantaman angin kencang tadi. Miftah dan Raden Jayaraga terlihat lega, sementara Miftah celingukan ke kiri dan ke kanan seolah seperti sedang mencari sesuatu. Dan Miftah sedang mencari apa? Tanya Raden Jayaraga yang keheranan kala melihat sikap aneh dari Miftah. Miftah hanya tersenyum-senyum saja. Enggak nyari apa-apa kok Raden. Saya cuma, ini leher saya tadi mah kerasa pegel aja. Sahutnya terpaksa berbohong sambil tersenyum cengengesan. Padahal sebenarnya Miftah sedang mencari keberadaan sosok yang tadi sudah membisikkannya hingga membuatnya bisa mengalahkan sosok Roro.
Raden Jayaraga hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Miftah pun lalu segera pamit ingin kembali masuk ke dalam rumah Ki Jalu tanpa keduanya sadari. Dari balik sebuah pohon besar yang rindang, tampak seseorang berdiri di balik kegelapan. Wajahnya samar, tidak terlihat, namun sebuah senyuman terlukis di bibirnya. Setelah ini, giliran kamu yang akan aku habisi, bocah ingusan. Gumam sosok itu, kemudian membalikkan tubuhnya menjauhi tempat tersebut. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Ibu Neneng Dewi NS. Keren banget ya. Kisah Miftah dan Ki Jalu. Ya seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Bagaimana, kalau saya pribadi kan saya bilang, saya lebih takut daripada musuh lama yang datang. Saya lebih takut kawan lama di masa lalu yang gelap yang datang. Karena ya kalau musuh bisa kita lawan selesai. Tapi kalau kawan lama tuh kadang ada perasaan gak enak tuh buat nolak ajakannya. Dan seperti yang tertuang dalam kisah ini, sangat beruntung ya Ki Jalu didampingi oleh Miftah, yang mana Miftah juga ada sosok pendamping yang selalu menjaganya, itu Raden Jayaraga. Dan tapi saya pribadi sih lebih ini ya, kepada Miftahnya nih. Miftah jadi kayak sedang digodok oleh Raden Jayaraga untuk menjadi lebih tangguh lagi tanpa harus selalu bergantung pada Raden Jayaraga. Dan di sini jadi misteri juga ya, siapa yang membisikkan di kupingnya dia untuk melantunkan azan ketika dia mengalahkan sosok Roro. Jadi masih jadi misteri juga di sini. Dan bagaimana Gandarwa Wiyana ya, buat teman-teman yang bingung bisa mengikuti kisah Ki Jalu ya. Dari awal itu Gandarwa Wiyasa itu adalah jin perewangan daripada Ki Jalu, yang mana akhirnya berkhianat untuk menyerang Ki Jalu dan dihabisi oleh Ki Jalu. Dan di sini Gandarwa Wiyana selaku kakaknya datang, penguasa hutan Sancang. Dan sosok Roro sendiri adalah sosok kuntilanak yang merupakan jin perewangan juga dari Ki Jalu yang dulu sering disuruh untuk nyantet ya. Kayaknya di bagian awal juga sudah muncul tuh Roro. Dan di situ Roro akhirnya dimusnahkan. Keren banget untuk Bu Neneng. Terima kasih atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri ya. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang suka dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme, setiap malam teman-teman ya, jam 7 malam kita upload di setiap malamnya. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan langsung via WhatsApp ke kami ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya barusan, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.